Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jumpa lagi dengan Mubarak Pelita Ilahi. Kali ini kita akan mengikuti acara tanya jawab dengan tema Pardah Kaki. Ada seseorang bertanya kepada Hadrat Khalifatul Masih Al-Ahmis Ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, apakah diperbolehkan bagi wanita muslim Ahmadi untuk mengeluarkan kaki mereka dari pardah? Maksudnya kakinya itu tidak dipardahkan. Menjawab hal ini, Hadrat Khalifatul Masih saat ini, Hadrat Khalifatul Masih Al-Ahmis At-Talab bin Arsyil Aziz, Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, dalam suratnya tertanggal 3 Mei 2018 memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yakni sebagai berikut. Ketika Al-Quran membahas perintah-perintah pardah, pertama-tama Al-Quran memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Setelah itu, sambil memberikan perintah pardah kepada wanita yang beriman, mereka juga pertama-tama diperintahkan untuk menahan mata mereka. Kemudian mereka diinstruksikan untuk menutupkan penutup kepala mereka ke dada mereka dan tidak memperlihatkan kecantikan mereka, serta tidak menginjakkan dengan menghentakkan kaki mereka, sehingga apa yang biasanya mereka sembunyikan dari perhiasan mereka dapat diketahui orang lain. Salah satu arti dari tidak menginjakkan dengan menghentakkan kaki di tanah adalah jika perhiasan seperti gelang kaki dan lain-lainnya dikenakan di kaki, suaranya itu dapat menarik perhatian orang dan menatap wanita yang memakainya yang bertentangan dengan perintah pardah. Demikian pula jika kaki dihiasi dengan henna atau cat kuku dan lain-lain, maka kaki-kaki seperti itu bisa menjadi salah satu bentuk ketertarikan pada laki-laki. Akibatnya, mata para pria ini akan beralih ke seorang wanita yang tidak mengikuti perintah-perintah pardah ini, yang tadi mereka memakai henna atau cat kuku dan sejenisnya. Namun, jika kaki tidak dihias dengan perhiasan apapun, maka tidak akan ada ketertarikan pada kaki tersebut dan tidak melanggar pardah meskipun kaki tersebut tidak ditutupi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Khalifah saat ini menyampaikan, banyak hadis juga menyampaikan berbagai petunjuk tentang pardah. Dan salah satu hadis dari Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita untuk menutup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan tangan mereka. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW ditanya,
Jika seseorang wanita tidak memiliki rok, apakah dia bisa memakai tunik? Rasulullah SAW menjawab, disetujui, asalkan jubah itu cukup panjang untuk menutupi bagian belakang kakinya. Lalu menurut riwayat lain, pada peristiwa perang Uhud, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha dan juga Hazrat Ummi Sulaim radhiyallahu anha biasa mengangkat rok mereka dan mengisi kendi untuk memberi air kepada para pria. Dan dikatakan bahwa dalam kondisi ini gelang kaki mereka sudah terlihat. Selanjutnya para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hazrat Khalifatul Masih saat ini menyampaikan sambil menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Karim tentang parda. Hazrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, bersabda, dengan cara yang sama, arahkan wanita yang beriman bahwa mereka harus menahan pandangan mereka dari melihat pria di luar derajat terlarang dan harus menjaga telinga mereka agar tidak mendengarkan suara-suara penuh gairah dari pria seperti itu. Mereka harus menutupi kecantikan mereka dan tidak boleh mengungkapkannya kepada siapapun di luar derajat yang dilarang. Mereka harus menarik penutup kepala mereka di atas dada mereka. Dan dengan demikian harus menutupi kepala dan telinga serta pelipis mereka. Mereka tidak boleh menginjak tanah seperti para penari. Ini adalah petunjuk yang dapat melindungi dari tersandung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka merundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, hendaknya mereka pun merundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan kecantikannya, kecuali apa yang dengan sendirinya nampak darinya. Dan hendaknya mereka mengenakan kudungan hingga menutup dadanya. Dan janganlah mereka menampakkan kecantikannya, kecuali kepada suami mereka, atau kepada bapaknya, mertuanya, atau lelakinya, atau anak lelaki suaminya, saudara laki-lakinya, keponakan dari saudara lelakinya, atau keponakan saudara perempuannya, atau teman-temannya yang perempuan, apa yang dimiliki oleh tangan kanannya. Pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengetahui tentang aurat-aurat perempuan. Dan janganlah mereka itu menghentakkan kaki mereka, sehingga dapat diketahui apa yang mereka. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada perhiasan sembunyikan dari Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu memperoleh kejayaan. Al-Quran Surah An-Nur, Surah 23 ayat 31 sampai 32. Sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam ini bisa kita lihat di dalam filsafat ajaran Islam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pendiri Ahmadiyah juga berbicara selanjutnya tentang parda Islam sebagai berikut. Parda Islam adalah menutup seluruh rambut dengan melilitkan kerudung di kepala dan menggunakan sebagian cadar untuk menutupi dagu dan sebagian dahi, serta menutupi setiap bagian perhiasan lainnya. Misalnya yang mengelilingi wajah, seperti area yang tidak termasuk dalam aturan parda, diperlihatkan terbuka, sementara sisanya ditampilkan tertutup.
Ini terdapat dalam The Review of Allegations volume 2 nomor 1 halaman 17 ya, tanggal Januari 1905. Terakhir saya ingin sampaikan, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis dalam komentarnya tentang menundukkan pandangan, yakni bahwa tujuannya adalah untuk mencegah tatapan laki-laki dan perempuan untuk bertemu. Selain itu, setiap kali dia keluar, kaki wanita, gerakan tangannya, dan banyak hal seperti itu tetap terlihat oleh pria. Tafsir Kabir volume 6 halaman 298. Oleh karena itu, para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kutipan-kutipan tadi membuktikan bahwa setiap bagian tubuh wanita yang termasuk dalam kategori perhiasannya dan dapat menarik perhatian non-muhrim harus ditutup dalam keadaan normal. Itu kata Hajar Khalifatul Masih Al-Khamis At-Talabin Arsyil Aziz. Inilah yang dapat disampaikan berkenaan dengan parda ya, untuk kaki. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, wabil khusus ya, untuk para wanita yang dapat mengamalkannya. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.